Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hendes Hari Samsani MA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah siang hari ini, dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom pada siang hari ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Salsabila Khairunisa sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bahas mengenai fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya sudah dibahas pada materi sebelumnya apa itu agama. Agama adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati atau supernatural, karena agama mempunyai sifat universalitas dalam masyarakat, maka kajian tentang masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat agama sebagai salah satu faktornya. Selain topik fungsi agama dalam kehidupan masyarakat, pemateri juga nanti akan membahas hubungan agama dengan lembaga sosial dan keterkaitan antara agama, konflik, dan masyarakat. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang akan menyampaikan materi, yaitu ada Kak Wildanur Awaliyah dan Kak Warsinah Indianingrum. Baiklah, acara pertama pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada pemateri pertama yaitu Kak Wildanur Awaliyah, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Salsabila Khairunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, fungsi agama dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa norma agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Yang kedua, fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada, dia selalu ingin agar dirinya sendiri bisa mendapatkan selamat. Keselamatan yang meliputi bidang yang luas adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang meliputi dua alam, yakni alam dunia maupun alam akhirat. Yang ketiga, fungsi sebagai perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau menganggap perbuatan berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. 4. Fungsi sebagai social control. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya terkait sifat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik pribadi maupun antar kelompok. Yang kelima, fungsi sebagai penumpuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan keimanan dan kepercayaan. Dan yang keenam, fungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi manusia atau antar kelompok menjadi kehidupan baru, sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketujuh, fungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk kerja produktif, bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Yang kedelapan, agama dan spiritualitas. Spiritualitas dan spiritualisme mengacu kepada kosakata Latin spirit atau spiritus yang berarti nafas. Adapun kata kerja spirare yang berarti untuk bernapas.
Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Warsina. Terima kasih. Terima kasih Kak Wilda. Selanjutnya yaitu hubungan agama dengan lembaga sosial. Munculnya berbagai pergerakan sosial yang berbasis agama di banyak negara merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara agama dan politik. Munculnya gerakan-gerakan sosial politik ini sedikit banyaknya terinspirasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu. Dalam selanjutnya melahirkan organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan politik masing-masing. Dapat mempengaruhi sistem nilai masyarakat. Agama dapat mempengaruhi kelembagaan sosial dalam masyarakat, seperti lembaga perkawinan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lain sebagainya. Agama juga bisa dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Kelembagaan sosial yang ada di dalam masyarakat dapat pula mempengaruhi bentuk instansi agama di dalam masyarakat. Keterkaitan antara agama, konflik, dan masyarakat. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak pernah dapat diatasi sepanjang sejarah umat manusia. Selama manusia masih hidup, hampir mustahil untuk menghilangkan konflik muka bumi. Perbedaan pandangan antar perorangan juga dapat mengakibatkan konflik. Selanjutnya, konflik antar perorangan tidak dapat diatasi secara adil dan profesional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik kelompok dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, konflik sosial bernuansa agama pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi baik ekonomi, politik, dan budaya. Di samping beberapa faktor penyebab konflik, faktor agama juga menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat yang menyebabkan disintegrasi dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pemateri, agama sebagai pengatur dan petunjuk arah kehidupan manusia, serta agama juga dapat membangkitkan kebahagiaan batin seseorang yang paling sempurna dan juga perasaan takut. Agama merupakan salah satu subsistem sosial yang ada pada masyarakat. Tentu dalam konteks ini, agama mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sebagai satu subsistem sosial, agama pada kenyataannya hingga saat ini masih eksis dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong terwujudnya keserasian sosial. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu ada gesekan yang terjadi dan menimbulkan sebuah konflik sosial. Konflik sosial dapat disebabkan karena faktor agama, karena ketidakjelasan hubungan antara agama dan budaya, politisasi agama, klaim kebenaran, sikap eksklusif, dan fanatisme terhadap agama. Untuk mencegah terjadinya konflik, maka ada beberapa cara dan upaya dapat ditempuh, yaitu dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Selain itu, sikap inklusif, pluralis, toleransi, demokrasi menjadi kunci dalam mengatasi konflik sehingga muncul kerukunan dan kedamaian hidup dalam beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Baiklah, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi pertama, saya buka untuk 3 orang penanya. Untuk sesi tanya-jawab pertama, saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Rumsari. Saya izin bertanya, boleh, Kak? Ya, silahkan Kak Winda. Di makalah disebutkan di pembahasan menurut
Elizabeth terdapat 3 tipe masyarakat. Nah, di situ disebutkan kalau tipe pertama itu masyarakat yang terbelakang dan memiliki sakral. Sampai tipe yang terakhir itu masyarakat industri sekuler. Pertanyaannya, berarti kalau tipe pertama itu masyarakat yang beragama bukan Kak? Terus yang kedua itu ya yang menengah, yang dia beragama tapi dia juga pra-industri, dan yang ketiga yang mau benar-benar yang nggak menganut agama, yang sekuler begitu. Nah, pertanyaannya juga, kenapa yang tipe pertama itu masyarakat yang terbelakang dan memiliki sakral? Jadi seakan-akan masyarakat yang beragama itu menurut Elizabeth itu adalah masyarakat yang terbelakang. Kenapa Elizabeth sampai berpikiran seperti itu? Terima kasih, Kak. Baik, Kak Winda. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya Cindy Nabila dari Tangerang. Izin bertanya mengenai terkait materi ini. Ini kan tadi kan ada apa tuh adanya keterkaitan agama, konflik dan juga masyarakat ya. Terus kalau boleh tahu kenapa adanya apa sih latar belakang adanya konflik dalam masyarakat padahal di Indonesia sendiri sudah ada aturan untuk dalam Pancasila gitu Kak, ketuhanan yang Maha Esa dan maksudnya juga untuk saling bergotong royong gitu Kak. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti masyarakat Indonesia juga gak mengamalkan isi dari Pancasila gitu, Kak. Menurut Kakak itu seperti apa gitu? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apa sih latar belakang terjadinya konflik dalam masyarakat? Kan sudah ada Pancasila gitu ya. Kenapa Iya, masyarakat tidak mengamalkan Pancasila tersebut gitu? iya gitu, Kak. Makasih, Kak. Ya, Kak Cindy, terima kasih kembali. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Kak? Satu penanya lagi. Assalamualaikum Kak. Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya Andita izin bertanya. Tadi kan di PPT disebutin ya fungsi-fungsi agama dalam masyarakat itu salah satunya ada edukatif, penyelamat, sebagai perdamaian dan lain sebagainya. Nah, boleh dikasih contohnya nggak Kak dari masing-masing fungsi tersebut itu apa saja? Ya, terima kasih Kak. Ya, jadi masing-masing fungsi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Kak Indah. Iya Kak Salsa, betul. Ya, terima kasih Kak Indah atas pertanyaannya. Jadi saya bacakan ya, pertanyaan pertama itu dari Kak Winda. Kak Winda itu bertanya kayak menurut Elizabeth itu ada 3 tipe masyarakat. Nah, tipe pertama itu masyarakat yang beragama gitu. Nah, terus kata Elizabeth, kenapa yang tipe masyarakat yang tipe pertama itu masyarakat yang terbelakang, padahal itu masyarakat yang mempunyai agama tapi dibilangnya masyarakat yang terbelakang gitu ya, Kak Winda? Ya, Kak, seakan-akan ada kolerasi antara masyarakat terbelakang dan beragama gitu. Iya, Kak. Terus pertanyaan yang kedua dari Kak Cindy terkait agama dan konflik dalam masyarakat gitu. Apa sih latar belakang konflik dalam sebuah masyarakat gitu? Apakah kan sudah ada Pancasila di Indonesia, apakah masyarakat ini tidak mengamalkan Pancasila gitu? Jadinya terjadi Ya, konflik. Terus pertanyaan yang ketiga dari Kak Andita itu fungsi agama dalam masyarakat. Nah, masing-masing fungsi tadi ada edukatif kayak gitu, itu contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu, Kak? Baik, untuk kakak pemateri ada yang ingin menjawab pertanyaan dari para penanya? Baik, Kak. Coba diulang lagi pertanyaannya Kak Cindy tadi. Kalau nggak salah terkait yang ideologi Pancasila juga, bukan sih? Kenapa orang Indonesia, maksudnya kayak udah ada di Pancasila, tetapi masih tetap melakukan hal yang di luar itu gitu? iya, Atau bagaimana sih? Itu ya, Kak Cindy? iya. Kenapa masih ada konflik gitu di antara masyarakat? Padahal Indonesia kan punya nilai-nilai Pancasila gitu. Berarti mereka nggak mengamalkan isi Pancasila gitu. Ya, baik. Di sini aku izin menjawab. Baik, Kak Cindy. Jadi kita lihat dulu nih. Terkadang memang
setiap manusia itu memiliki kepala yang beda-beda. Maksud kepala di sini pemikiran yang berbeda-beda gitu. Sebenarnya ada yang wataknya keras, ada yang mau menang sendiri, ada yang egois, dan itu dari sifat mereka gitu. Dan tanpa mereka menyadari hal perbuatan mereka, mereka sudah melanggar peraturan, bukan peraturan sih, ideologi yang ada di Pancasila gitu, Kak. Kayak waktu itu, misalkan contoh, orang Ambon dengan orang Madura, kayak cuman masalah hal, maksudnya perorangan jadi kebawa semuanya gitu. Itu biasanya tuh dari pemikiran mereka yang watak mereka agak cenderung sama-sama keras gitu, Kak. Gak ada yang mau ngalah gitu, maksudnya kayak mereka tahu kalau misalkan di Pancasila tuh kayak gini gitu kan. Tapi mereka karena terlalu mengikutkan ego dan isi pemikiran mereka, itu jadi mereka kebawa alur dengan ego dia sendiri gitu loh, Kak. Ngerti nggak sih? Jadi kayak pendapat dia kayak gini. Terkadang kita pun kalau memberi pendapat dan atau kita sering kita melakukan diskusi, pasti berbeda pendapat. Tapi balik lagi ke orangnya, dia mau menerima pendapat atau dia merasa pendapat dia paling benar gitu. Terkadang tuh masalah kayak gitu kembali lagi sama diri merekanya sendiri gitu. Karena watak mereka yang keras, egois gitu. Dan itu harus ada penengahnya gitu sih. Kalau ini menurut aku mungkin Bapak dan teman-teman sekalian ingin menambahkan atau mengoreksi dari yang telah saya paparkan. Terima kasih. Bagaimana Kak Cindy atas jawaban dari Kak Wilda? Ya, berarti intinya dari sikap kita masing-masing ya, Kak. Iya, Kak, dari pola pikir masyarakat tersebut gitu, individu masing-masing. Ya, makasih ya, Kak Wilda. Iya, sama-sama. Apakah kakak-kakak ada yang ingin Ya, Aku ingin menanggapi dari Kak Wilda ya. Iya, Iya, izin silakan. menanggapi Kak Cindy dan teman-teman. Jadi kalau menurut aku juga, kalau misalkan Pancasila itu Pancasila itu mungkin tidak diindahkan oleh masyarakat gitu. Berarti kan ini ada nilai dan norma-norma dari Pancasila itu yang tidak berlaku gitu. Jadi menurut aku memang setiap orang itu punya pola pikir ya, betul sekali, tapi kita juga harus lihat yang namanya sesuatu terjadi itu pasti ada sebabnya gitu loh. Ada sebabnya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dulu kasusnya tuh seperti apa gitu. Kasusnya seperti apa kalau misalkan adanya kayak misalkan masyarakatnya itu yang kayak yang merasa mereka tuh kayak pendapatnya tuh tidak didengar dan lain sebagainya. Nah, ini memicu kayak misalkan adanya eee, adanya kurang musyawarah dan lain sebagainya gitu-gitu. Terus nilai-nilai Pancasila yang lainnya dan sebagainya. Itu menurut aku jadi kita harus lihat juga inti masalah, kasus masalahnya itu apa gitu. Kemudian baru disosialisasikan gitu. Dan aku rasa memang kewarganegaraan itu perlu sekali kita setiap pertambahan tahun atau selama kita hidup di tanah air ini kita tuh terus mengupgrade gitu bahwasanya kita tuh sebagai warga negara ini ada aturannya dan lain sebagainya gitu karena terkadang ada orang pun yang nggak paham gitu loh dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana sih berinteraksi dan lain sebagainya gitu justru dari hal-hal seperti inilah kita sebagai pelajar gitu apalagi mahasiswa ini kita bisa loh sedikit itu bisa mensosialisasikan gitu jadi kita bukan hanya kayak menyalahkan kondisi tapi kita sama-sama mencari solusi
Kayak gitu mungkin Kak Cindy, Kak Wilda. Terima kasih. Terima kasih Kak Hamida atas penambahannya. Kak Winda izin menambahkan boleh? Silakan ke Winda. Ya Kak, jadi itu sebenarnya karena kita sekedar menghafal, tapi kita nggak kontekstual dengan Pancasilanya itu sendiri. Dan menurut Winda, sesuai dengan yang dipelajari, kita flashback ke pelajaran filsafat ya. Kita udah tahu kan pas di pelajaran filsafat, tipe-tipe manusia itu kayak gimana. Ada yang manusia itu dia nggak tahu, tapi nggak tahu kalau dia sendiri itu nggak tahu. Ada yang benar tapi ngerasanya ya salah, ada yang salah tapi ngerasanya benar, pokoknya gitu. Nah, kita nggak boleh menafikan ini, soalnya di zaman Nabi aja yang udah ada nabinya di situ, piagamnya juga piagam Madinah, tapi ada kok orang-orang yang nggak mengamalkan piagam Madinah itu sendiri. Kenapa kayak gitu? Ya lagi-lagi balik ke konteks ke setiap individunya, Kak. Itu bukan ranahnya kita. Yang penting sekarang kita lakuin aja yang terbaik ke perintah ini ya, gini. Ya gitu aja. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Baik, Kak Winda, terima kasih atas tambahannya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau tidak, jadi ada dua pertanyaan lagi dari Kak Winda dan Kak Andita. Apakah materi ada yang ingin menjawab? Kak, aku ingin menjawab pertanyaannya Kak Andita Indah. Iya kayak Iya. yang tentang dikasih contoh yang tadi fungsi-fungsi itu ya kayak. Iya Kak. Baik, bentar. Ya, tadi kan jadi itu di sini aku pengen ngejelasin. Nah, fungsi agama kan dalam masyarakat itu ada 8 ya di sini. Nah, fungsinya itu yang pertama fungsi edukatif. Edukatif itu dalam hal di sini itu yang aku pahamin dalam makalah ini itu tuh membawa seseorang itu menjadi lebih baik gitu, menjadi baik. Kan di sini telah dijelaskan ya, para penganut agama berpendapat bahwa norma agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Jadi adanya agama itu adanya peraturan agama itu yang ya maksudnya ya harus dipatuhi gitu. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur menyuruh dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik. Jadi edukatif itu jadi agama ini memberikan ranah kita buat menjadi lebih baik lagi gitu atas adanya peraturan yang telah dibuat dalam masing-masing agama gitu. Nah, yang kedua itu contohnya nih misalkan fungsi edukatif kayak ya peraturan-peraturan gitu, yang peraturan sekiranya membuat kita lebih baik dalam agama. Misalkan dalam agama Islam itu Homer itu dilarang. Kenapa? Karena lebih banyak mudorotnya gitu kan. Terus misalkan memakan daging babi gitu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang di dalam tubuh babi itu sendiri ada cacing pita gitu. Jadi membawa kita menjadi lebih baik atas ajaran-ajaran atau peraturan-peraturan yang ada di agama itu sendiri. Nah, kalau di agama Hindu itu tidak boleh makan sapi. Kenapa gitu? Karena memang dia kalau dalam Hindu itu sapi itu sebagai apa ya? Kayak ituannya ada dewa-dewa gitu. Jadi dia kayak menghormati gitu. Jadi kayak ada pantangannya gitu. Terus Kak Wilda, mungkin kayak contohnya Kak ke edukasi gitu kayak di masyarakat itu kayak bidang pendidikan atau gimana Kak, kayak lembaga-lembaga pendidikan gitu Kak. Contohnya kan edukasi gitu, pembelajaran.
Jadi tuh kalau yang aku di sini tuh artinya tuh gini, latar belakang mengarahkan. Edukasi itu maksudnya apa? Bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi lebih baik lagi dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Nah, dalam pengertian ini, fungsi edukatif ini itu agama itu berfungsi membawa diri seseorang menjadi lebih baik dengan adanya peraturan yang telah ditentukan, gitu Kak. Iya Kak, jadi peraturan ya, adanya peraturan-peraturan. Iya, soalnya kan di sini dijelaskan bahwasanya latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik. Gitu. Dan yang kedua itu fungsi penyelamat. Maksudnya tuh apa fungsi penyelamat gitu? Di saat kita kayak adanya agama tuh di saat kita misalkan kita ngerasa resah dan kayak butuh gitu, kayak doa sih lebih tepatnya di sini, soalnya dalam konteks di sini penjelasannya keselamatan yang meliputi 2 alam, yakni alam dunia maupun alam akhirat. Kayak misalkan kayak kita doa terus agar terus dalam penyelamat itu kita doa diberikan selamat dunia dan akhirat. Jadi fungsi agama itu mampu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, walaupun konteksnya maksudnya gini loh, nggak mampu juga sih, maksudnya nggak maksudnya memberikan yang terbaik gitu untuk diri kita sendiri gitu. Dan dalam mencapai keselamatan ini, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan atau pemahaman awal masyarakat sakral. Terus pelaksanaan pengenalan kepada unsur zat supernatural itu bertujuan agar dapat berkomunikasi baik secara langsung maupun dengan perantara langkah menuju ke arah itu. Jadi kayak lebih jadi itu fungsi agama di sini tuh dapat menyelamatkan, ini menurut itu ya, menurut si Elizabeth ini. Jadi agama itu tuh yang membawa kita lebih baik, yang mampu menyelamatkan kita dunia akhirat. Terus yang ketiga tuh sebagai perdamaian. Perdamaian tuh apa? Jadi antara sesama manusia, sesama agama gitu. Dan terus fungsi sebagai sosial kontrol. Jadi kayak mengontrol diri kita untuk tidak melakukan yang jelek gitu. Jadi fungsi agama itu juga maksudnya dapat mengontrol. Nah, terus yang kelima tuh misalkan penumpuk rasa solidaritas. Nah, jadi solidaritas ini tuh kayak rasa kesatuan, membina dalam kelompok maupun perorangan. Jadi tuh dalam agama tuh fungsinya tuh nggak ada yang namanya membeda-bedakan gitu. Kayak semua agama tuh sama-sama baik gitu. Walaupun memang di agama kita tuh emang paling baik adalah agama Allah yaitu Islam kan. Tapi kan setiap agama itu orang yang menganut agamanya mereka masing-masing. Kenapa? Lanjut Kak. Ya menganut agama mereka masing-masing. Jadi tuh di sini kayak agama tuh mampu membawa kita membawa kayak fungsinya itu sebagai penumpuk rasa solidaritas kita gitu. Terus kayak transformatif itu sebagai kayak jadi nih mampu mengubah kesetiaan kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu. Jadi transformatif itu kayak kan memang paling mudah itu agama datang kayak mengikuti dengan adat kebudayaan gitu. Jadi agama ini tuh tidak mengubah kesetiaan kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu gitu. Tapi yang tidak di luar batas gitu.
Nah, fungsi kreatif itu apa? Mendorong, mengajak, dan menganutnya untuk kerja produktif gitu, untuk pentingannya sendiri. Jadi kayak, dia tuh ada rasa gini, mau jadi lebih baik lagi gitu, kayak mendorong dirinya itu, apa namanya, jadi lebih baik lagi gitu. Nih, penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama kan, tapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru gitu. Kayak misalkan kan kayak kayak contohnya ulama-ulama gitu kan ya memiliki pendapat-pendapat gitu kan. Nah, terus kemudian agama dan spiritualitas. Dia itu seperti kayak apa namanya? Kak Wilda, Kak Wilda, belum dinyalain Kak mikrofonnya. Maaf, tadi aku keluar. Ini ituannya ada nggak ya? Apa namanya? Ya, jadi tuh yang tadi aku telah paparkan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang aku katakan atau ada yang mau menambahkan dan mengoreksi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, Kak Wilda. Mungkin kalau yang dari aku simpulin dari jawaban Kak Wilda atas pertanyaan aku tadi itu, mungkin seperti ini ya Kak, kurang lebih. Yang pertama, agama itu memberikan jawaban atas misteri spiritual ya kan, seperti yang tadi tuh, misalnya kan kita sebagai manusia nih biasanya kan kayak suka bertanya-tanya gitu, siapa pencipta dunia, terus apakah ada kehidupan setelah dunia, maka dalam hal itu kita harus kembali lagi kepada agama seperti itu ya Kak Wilda. Iya, benar, Kak. Terus yang kedua, aku simpulin itu sebagai tempatnya apa ya, menyediakan emotional comfort gitu, seperti kenyamanan untuk emosi kita di saat mungkin kita mengalami krisis atau sebagai ketenangan batin. Terus juga mendorong kendali sosial. Nah, di dalam agama ini yang mungkin adanya sebuah perintah dan larangan, maka adanya juga di dalam masyarakat itu norma sosial atau aturan-aturan hidup, kan seperti ucapan, perbuatan, dan juga misalnya hubungan interaksi gitu ya antara perempuan dan laki-laki itu, bagaimana diaturnya, seperti itu bukan Kak Wilda? Iya, benar, Kak. Jadi kayak kita di saat, jadi tuh agama tuh kayak punya penyelamat tersendiri di saat kita tuh benar-benar kayak udah nggak tahu gitu kan, kita pasti pernah rasakan kayak resah gitu, kayak nggak tahu ini kenapa gitu. Ya. Nah, terus Kak Wilda, kalau misalnya kita berfokus kepada fungsi agama bagi masyarakat, dikatakan agama itu bisa menciptakan tempat interaksi sosial, itu bisa nggak ya Kak? Karena kan biasanya ketika kita ini berada di lingkungan yang sama, dalam artian maksudnya berpendapat sama, berkeyakinan sama, itu kan kita kayak lebih merasa apa ya, mendapat dukungan sosial gitu Kak. Atau mungkin kita bisa menjalin adanya apa ya, hubungan networking gitu. Itu bisa nggak Kak, dalam fungsi agama itu dalam masyarakat? Nah, itu juga termasuk bisa, Kak, kayak lebih mendorong kita untuk kayak, "Ayo yuk semangat," gitu. Yang telah tadi Kakak telah jelaskan. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Wilda atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Winda izin menambahkan boleh? Silakan Kak Winda. Terkait dengan pertanyaan Kak Andita tadi yang di akhir ya. Jadi iya, agama itu fungsinya salah satunya itu juga sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial. Maksudnya gimana agama sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial? Iya dong, karena kayak misalkan Islam, pasti kan ada organisasi-organisasi Islam kan, bahkan organisasi-organisasi mahasiswi yang Islam ada, yang
kumpulan mahasiswa yang gereja ada. Nah, itu kan membentuk suatu agen sosialisasi sendiri, Kak. Nah, Winda izin menambahkan juga dari yang dipaparkan oleh Kak Wilda tadi. Jadi, apa sih bentuk fungsi-fungsi dari agama? Pertama, agama itu memberikan kedamaian mental. Maksudnya apa agama memberikan kedamaian mental? Kita pasti jenuh dong, Kak. Ya Allah, kuliah, mesti ngerjain tugas, belum lagi pekerjaan rumah, seabrek gitu kan. Nah, biar kita itu nggak jenuh gimana? Agama itulah penghiburan kita. Nah, terus juga apalagi agama itu menanamkan kebajikan sosial. Maksudnya apa agama menanamkan kebajikan sosial? Ya, agama itu mempromosikan nilai-nilai kebajikan. Kamu kalau mau jadi orang yang taat, kamu harus jujur. Kamu kalau mau jadi orang yang taat, kamu nggak boleh mencuri, begitu-begitu. Itu kan menanamkan kebajikan sosial itu sendiri kan ya, Kak. Terus juga agama itu meningkatkan kesejahteraan. Maksudnya gimana? Ada nggak agama yang nyuruh kamu nggak boleh infak, kamu nggak boleh gini-gini? Kan enggak. Agama justru agama manapun yang Winda tahu ya, itu tuh ada pasti salah satunya nilai kamu harus infakkan harta kamu gitu-gitu dengan kata-kata yang mungkin berbeda tapi konteks dan maknanya tetap sama. Terus juga agama itu berfungsi untuk memberikan pengaruh. Maksudnya gimana memberikan pengaruh kepada ekonomi serta politik yang kita tahu sendiri pada masa Daulah Abbasiyah, pada masa Daulah Umayyah kan yang memberikan pengaruh. Kak Winda, mohon maaf suaranya tambah kecil. Begitu saja, Kak. Terima kasih. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Winda. Iya Kak Hamida. Kak Salsa, iya. Hamida juga mau menambahkan, boleh ya? Iya Kak, silakan. Iya, kalau terkait agama, Hamida itu menyimpulkan ada beberapa aspek. Yang pertama itu mahabbah, ukhuwah, kemudian tafahum, ta'awun, sama wasatoniyah gitu. Jadi yang pertama dari segi mahabbah gitu. Kita tahu betul ketika kita merasa kita itu punya ada sisi keagamaan gitu. Entah agamanya kita itu sama atau tidak gitu, karena kita yakin bahwasanya setiap agama itu pasti membawa ke ranah yang menuju kebenaran gitu. Apalagi kalau misalkan kita punya agama yang sama gitu, pasti kan ada rasa mahabbah gitu. Contohnya kayak misalkan kita tahu bahwasanya dia ini agama Islam, atau sederhananya adalah ketika ada seorang mu'alaf yang masuk ke dalam agama Islam gitu, pasti kan kita langsung kayak wah Masya Allah gitu, terus kita tumbuh rasa empati dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang kedua rasa ukhuwah gitu. Ukhuwah ini kan rasa persaudaraan yang tinggi dan lain sebagainya. Agama juga selain di dalamnya ada nilai-nilai seperti itu gitu, tanpa sadar memang ini adalah sebuah hikmah dari agama yang kita anut itu sendiri gitu. Jadi adalah bagian dari spiritualitas kita, itu adalah dampak dari spiritualitas kita. Makanya tadi dikatakan fungsi agama sebagai perdamaian, terus kemudian memupuk rasa solidaritas gitu. Itu kan rasa ukhuwah juga gitu. Kemudian selanjutnya yang kemudian itu yang ketiga aspeknya adalah tafahum ya. Jadi saling memahami satu sama lain. Semisal kayak mereka memahami bahwasanya mereka membutuhkan hal ini dan lain sebagainya, atau memahami bahwasanya saudaranya seperti ini, maka timbullah atas ada rasa kepemahaman satu sama lain, timbullah tadi aspek selanjutnya yang saya sebutkan adalah ta'awun, kemudian rasa tolong menolong gitu. Rasa tolong menolong ini juga bisa masuk ke dalam perdamaian atau sosial kemudian rasa solidaritas gitu.
Terus dari tafahum tadi juga dari rasa satu misi atau rasa kepemahaman bersama itu juga bisa tadi membentuk berbagai apa yang tadi sempat disebutkan sebagai kayak perkumpulan atau mungkin komunitas, forum dan lain sebagainya gitu. Bisa juga dari forum itu kemudian muncul ke ta'awun misalkan dari tafahum kita misalkan oh kita sama-sama mengerti ini misalkan ada saudara kita yang membutuhkan, kemudian kita lanjutkan kepada sisi ta'awunnya dan lain sebagainya gitu. Terus yang mungkin apa namanya yang belum disebutkan di sini juga, saya rasa agama itu dari kesemuanya ya ada sisi wasatoniyahnya ya. Jadi dari agama itu memang kita bisa membentuk negara kita yang lebih baik gitu. Pada intinya kan yang adanya agama sebagai sosial kontrol dan lain sebagainya, ini kan adalah ranah bagaimana caranya kita menata apa namanya sistem di dalam masyarakat dan lain sebagainya agar memiliki pola hidup yang sesuai dengan bukan hanya tatanan Pancasila karena tatanan Pancasila ini juga sebenarnya adalah bersumber dari syariah juga gitu. Jadi makanya mungkin sedikit tambahan aja dari saya, jadi memang agama ini bisa masuk ke dalam berbagai aspek tentunya. Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Hamidah. Apakah kakak-kakak ada yang ingin menambahkan lagi, Kak? Baik, Kak. Pertanyaan Kak Winda apa ya? Oh ya, pertanyaan Kak Winda, satu pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Winda. Ini pertanyaannya yang menurut Elizabeth kan tipe masyarakat itu ada 3, yaitu masyarakat yang terbelakang dan memiliki sakral. Terus kedua, masyarakat perindustrian yang berkembang, yang sedang berkembang. Terus masyarakat industri sekuler ya. Terus habis itu masyarakat yang tipe pertama itu kan mempunyai sakral, tetapi dia terbelakang gitu. Dia mempunyai agama, tetapi dia masyarakat yang terbelakang menurut Elizabeth gitu. Kenapa Kak gitu? Kenapa dia mempunyai agama tapi terbelakang? Begitu kan Kak Winda ya? Mungkin saya jawab sedikit ya Kak. Kan ini kan menurut Elizabeth ini kan ini ada di jurnal Kak. Saya lihat di jurnal. Jadi tipe pertama ini masyarakat yang terbelakang dan memiliki sakral. Nah, dalam masyarakat tipe pertama, menurut Elizabeth, setiap anggota masyarakat menganut agama yang sama. Oleh karena itu, keanggotaan dalam masyarakat dan dalam kelompok keagamaan adalah sama. Agama menyusup ke dalam, jadi setiap kegiatan dia, aktivitas masyarakat itu disusupkan agama di dalamnya, seperti kegiatan ekonomis, politik, kekeluargaan, maupun rekreatif, itu disusupkan agama. Dan mengapa dia terbelakang gitu? Karena mungkin kan kayak dia itu masyarakat seperti di suku-suku kali Kak. Kan di suku-suku itu kan kayak dia itu kepercayaan nenek moyang gitu Kak Winda. Jadi mungkin terbelakangnya gitu. Dia itu lebih kepada setiap aktivitasnya disusupkan agama di dalamnya gitu, dimasukkan agama, politik, semuanya itu agama gitu. Sedangkan kita di masyarakat modern gitu, masyarakat sekarang ini kan tidak semuanya diiniin ke agama, dimasukkan ke dalam agama gitu. Nah, makanya dia disebut terbelakang oleh Elizabeth karena mungkin lebih kepada sakralnya gitu Kak, agama ikut semuanya itu disusupkan ke agama, kayak politik, kayak di aktivitas kemasyarakatannya itu dimasukkan agama di dalamnya, makanya dia disebut kayak keterbelakang gitu. Mungkin itu di dalam sebuah suku-suku gitu Kak. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin menambahkan? Kakak, mohon maaf sebelumnya saya mau nanya, ini tentang Elizabeth itu ada di sebelah mana ya? Di paragraf keberapa? Ada di berapa? makalah pertama Kak, paragraf pertama. Paragraf pertama halaman? Yang di bawah fungsi masyarakat dalam kehidupan manusia. Itu di bawahnya. Yang halaman 3 kalau nggak salah.
Ya ke Winda gitu mungkin. Terus yang keduanya itu kan tipe yang keduanya itu kan yang inian masyarakat perindustri yang sedang berkembang. Nah, kata Elizabeth di sini apa sih masyarakat industri yang sedang berkembang itu? Masyarakat perindustrian yang sedang berkembang adalah organisasi keagamaan sudah terpisah dari organisasi kemasyarakatan. Jadi organisasi agama dan organisasi kemasyarakatan itu udah dipisah itu nggak kayak yang tipe pertama gitu. Di masyarakat ini organisasi keagamaan merupakan organisasi formal yang mempunyai tenaga profesional tersendiri, walaupun agama masih memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai dan dalam kehidupan masyarakat, namun pada saat yang sama lingkungan yang sakral dan yang sekuler masih dapat dibedakan. Jadi sakral dan sekuler masih dapat dibedakan, sedangkan yang pertama itu belum bisa dibedakan. Jadi semuanya itu sakral gitu, aktivitas semua sakral gitu. Nah, terus jadi agama tidak sepenuhnya menyusup ke aktivitas kehidupan masyarakat. Jadi masih ada dibedain tuh agama dan organisasi agama dan organisasi masyarakat gitu. Kak Salsa, Iya Kak. iya. Hamidah mau coba, kalau tadi kan pendapat dari Kak Salsa ya? Iya Pendapat Kak. dari Kak Salsa. Kalau Hamidah lihat dari sini, pertama kan Elizabeth itu membagi, mungkin Hamidah ulas sedikit ya teman-teman. Jadi Elizabeth itu membagi masyarakat menjadi 3 tipe. Nah, dalam pembagian ini ada pendekatan sosiologi agama gitu. Nah, tipe pertamanya adalah masyarakat yang terbelakang dan memiliki sakral. Kedua adalah masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Ketiga adalah masyarakat industri sekuler. Justru kalau Hamidah berpendapat di sini adalah, jadi yang pertama, tipe pertama yang terbelakang dan memiliki sakral itu adalah mereka itu punya sakral agama yang kuat, adat istiadat yang kuat, makanya mereka terbelakang. Makanya ketika kita belajar sosio dan lain sebagainya, itu ada atau kita belajar yang namanya modernisasi, globalisasi, itu ditekankan bahwasanya memang kita punya agama, kita punya budaya, adat istiadat, tetapi kita harus memiliki pemikiran yang terbuka. Karena kalau kita tidak terbuka, ya udah, kita akan terbelakang. Seperti itu. Karena kesakralan yang dipunya dan lain sebagainya gitu kan, mohon maaf, mungkin ada ya beberapa daerah yang kayak misalkan kayak apa ya, kenapa sih gitu, misalkan kenapa sih sekolah itu harus pakai laptop segala, kenapa sih harus ada internet, misalkan kayak gitu. Kenapa sih nggak disediain perpus aja gitu, misalkan di kepala desa gitu. Sedangkan kan internet itu justru bisa menjangkau lebih luas, kayak gitu ya kan, dari pendapat dan lain sebagainya, kayak gitu. Misalkan itu yang pertama. Kemudian masyarakat praindustri yang sedang berkembang gitu. Kita ambil contoh, pasti ada ya negara-negara yang memang sedang berkembang gitu, seperti sekarang Indonesia ini. Indonesia ini kita katakan maju banget ya tidak, tapi keterbelakang juga tidak gitu. Atau ya pokoknya seperti itulah. Kayak misalkan kan ada desa, kalau kita kan ada desa banget gitu, kemudian ada kota di Pulau Jawa, kemudian ada juga misalkan antara kota yang di Jakarta gitu. Nah, yang di Jakarta kan kita menghitung dari segi Indonesianya aja gitu ya. Kalau kota Jakarta kan ya kita anggap sudah metropolitan lah gitu, serba ada gitu. Tetapi kalau misalkan kotanya misalkan di Kota Semarang, ini kan belum tentu. Dia masih berkembang gitu, masih ada banyak kurangnya gitu. Tetapi di dalam pedesaan pun ada yang sangat terbelakang juga kayak gitu. Nah, ini bisa dikatakan ke dalam kategori yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat industri yang sekuler gitu. Mereka ini sudah maju, sudah sangat-sangat logis, sudah sangat-sangat rasional, sampai-sampai mereka itu sekuler gitu. Mereka tidak menanamkan nilai-nilai agama di dalamnya. Seperti itu. Jadi kayak misalkan ke barat-baratan lah dan lain sebagainya gitu. Memang mungkin mereka mereka itu bisa berpikiran maju. Mereka itu bisa punya cara berorganisir yang baik gitu ya kan. Pokoknya yang dinamis
yang dinamis gitu. Tetapi saking rasionalnya mereka gitu, atau mungkin teknologi yang terlalu cepat, ini memang terkadang teknologi yang terlalu cepat itu ada dampak negatif dan positifnya teman-teman. Nah, salah satu negatifnya tuh ini, jadi kayak sekuler dan lain sebagainya gitu, tidak menjatuhkan, tidak memasukkan adanya kontak spiritualitas di dalamnya. Mungkin kalau sependapatan Hamidah seperti itu ya dari Elizabeth, tapi selebihnya kita tidak tahu, kembalikan kepada Kakak Makala, mungkin punya referensi lain dari teorinya Elizabeth ini. Terima kasih Kak Saksa dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Hamidah. Gimana Kak Winda atas jawaban dari Kak Hamidah? Ya, saya kira cukup yang dikatakan oleh Hamidah tadi itu sudah benar itu. Jadi taruhlah misalnya suatu komunitas atau masyarakat yang mereka sudah maju, sudah tahu teknologi, sudah tahu apa misalnya hidup bermasyarakat secara modern, tetapi kalau pemahaman mereka terlalu diikat kepada sakralitas, apa-apa upacara ini, upacara itu membuat mereka terbelakang. Atau memang Elizabeth Ottingham itu bermaksud untuk membagi masyarakat itu dari 3 kelompok, ya. Walaupun ada pendapat ahli mengatakan 4. Tapi kita coba ikuti pemikiran yang Elizabeth dulu, bahwa masyarakat pertama adalah masyarakat yang terlalu banyak dimensi spiritualnya ketimbang dimensi empirik dalam hidup mereka, sehingga hal-hal yang menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan empiriknya menjadi tertinggal dari ketimbang yang spiritual atau yang sakral. Ini menyebabkan mereka tertinggal, masyarakat tertinggal, ya. Artinya rasionalitas mereka kurang dibandingkan dengan spiritualitas. Nah, masalah kedua adalah pra-industri. Pra-industri itu termasuk Indonesia. Artinya sudah mengenal kehidupan yang bersinggungan dengan teknologi, dengan kemajuan komunikasi, kemudian digitalisasi, tetapi belum secara ajak untuk duduk dalam proporsi yang sebenarnya. Artinya di sini agama jadi gamang begitu bersentuhan dengan teknologi, begitu bersentuhan dengan kemajuan rasionalitas masyarakat. Gitu. Agama seringkali tertinggal. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat industri itu jadi ambigu. Itu kira-kira Elizabeth mau ngomong begitu. Artinya ketika satu sisi mereka ingin maju, tapi sisi lainnya agama juga nilai-nilai agama pelan gitu, tidak secepat teknologi untuk mendobrak kemajuan masyarakat itu. Misalnya teknologi sudah mencapai misalnya bagaimana teknologi implantasi anatomi tubuh, bagaimana mencangkuk hati, bagaimana mencangkuk paru-paru, bagaimana, sementara agama belum sampai ke situ. Ini yang sering terjadi di masyarakat pra-industri. Kayaknya ambigu kan, jadi bingung gitu, kayak orang bingung. Nah, kalau masyarakat industri maju, mau tidak mau, direncanakan atau tidak direncanakan, mereka pasti mengarah ke kehidupan sekularisme. Gitu ya. Karena kehidupan sekularisme itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Kemajuan teknologi begitu hebat, dan kehidupan begitu cepat mekanismenya, sehingga agama tertinggal jauh. Itu yang terjadi. Itu sekularisme yang tidak disengaja. Ada juga sekularisme yang disengaja, dirancang dari awal. Bahwa agama jangan ikut-ikut dalam urusan negara dan urusan politik. Urusan saya.
Agama hanya itu konsumsi private, adanya di rumah-rumah, dan itu bukan di publik. Jadi negara tidak ikut campur. Negara tidak memikirkan bagaimana membangun masjid, gereja, vihara, tidak. Agama tidak ikut menentukan Idul Adha, Idul Fitri, apalagi tentang zakat segala macam, itu agama tidak ikut campur. Itu semua dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, tergantung kesepakatan masyarakat itu. Itu yang sekularisme yang direncanakan. Ini yang pernah dilakukan oleh Turki selama puluhan tahun. Ya, walaupun kemudian Turki kembali lagi kepada kita awalnya melalui Perdana Menteri Erdogan ini. Nah, jadi itu. Kalau yang dimaksudkan oleh Elizabeth di sini, kemungkinan besar adalah sekularisme yang tidak disengaja. Karena kemajuan teknologi itu begitu hebat, pengetahuan itu begitu hebat, agama jadi, kalau agama tetap dipakai jadi penghalang gitu, guru mereka. Karena agama itu memang tidak semua bisa dirasionalitaskan. Karena memang di dimensi agama itu adalah dimensi spiritual, di mana dia menjawab hal-hal yang berdimensi transenden yang tidak bisa dicapai oleh akal pikiran. Itu maksudnya. Karena agama itu perlu, agama itu dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat, karena tidak semua masalah yang dihidupi masyarakat itu baik dari adat istiadat atau budaya atau moralitas sosial. Ada hal yang tidak terjawab oleh tiga ini. Agama bisa meyakinkan, walaupun kadang-kadang jawaban agama itu juga ngambang juga. Misalnya konsep sorga dan neraka. Misalnya konsep destiny atau takdir. Itu juga masih debatable. Tetapi di situ agama menawarkan pertama kepercayaan, keyakinan. Dengan adanya kepercayaan keyakinan, hal itu menjadi bisa diselesaikan gitu. Kita percaya kepada ada pahala dan ada dosa. Walaupun kita tidak tahu persis bagaimana mekanisme pahala itu nanti feedback ke kita di akhirat. Kita nggak tahu. Bagaimana dosa itu berakibat, apakah kita di dunia ini sudah berasa akibatnya atau belum, kita juga nggak tahu persis. Ya. Tetapi dimensi keyakinan itu bisa menenangkan kita bahwa Allah menghendaki kita berbuat baik supaya kita dapat pahala, dapat value. Kalau kamu berbuat salah, kamu mendapat dosa. Dosa itu adalah negatif sesuatu hal yang negatif dalam hidup kita. Nah, apakah dosa dan pahala itu di dunia sudah memberi pengaruh kepada kehidupan kita? Itu perlu diteliti lagi. Nah, mekanisme untuk meneliti itu akan susah sekali. Misalnya, Hamidah berbuat baik, terus dia berjualan, terus jualannya untung. Bisa nggak diteliti apakah karena itu Hamidah itu untung? Bukankah karena Hamidah itu belajar ekonomi? Bukankah Hamidah itu belajar bagaimana berjualan dengan baik, bagaimana merawat konsumen dengan baik, bagaimana melayani, menservis konsumen dengan baik? Itu dapat untung. Terus kita bertanya, apakah Hamidah beruntung itu, dapat keuntungan besar itu, karena dia menunaikan ajaran agama dengan baik, atau karena dia memahami bagaimana berdagang, berniaga, melalui ilmu ekonomi yang canggih. Nah, kan masih belum bisa kita jawab. Misalnya, dia melayani menservis konsumennya dengan baik, kemudian berjualan dengan jujur baik, ini tidak baik, barangnya ini baik, ini kualitasnya ini dengan baik, kemudian semua pelanggan itu merasa bahwa
wah nyaman sekali berhubungan dengan dia. Otomatis orang itu akan berebut ke Hamidah. Nah, lalu ada yang bertanya, apakah Hamidah itu karena menjalankan agamanya dengan baik, dia dapat untung besar, atau karena dia menjalankan ilmu ekonomi dengan baik? Ada yang bisa jawab? Itu kalau untung ya, kalau untung. Sekarang kalau Hamidah bilang, saya sudah berjualan semua tentang mekanisme ekonomi, sistemnya sudah saya jalankan. Bagaimana merawat pelanggan, bagaimana memberikan servis kepada customer, semua saya jalani. Tepat waktu, harganya juga tidak melambung. Kenapa saya rugi? Nah, kok yang lain harganya ya itu nggak begitu dia bagus, pelayanannya gitu. Kok mereka untung? Kenapa? Nggak bisa juga jawab. Jadi, kalau kita tidak membawa agama dalam kehidupan kita rentan sekali frustasi. Benar nggak? Karena ada berbagai nalar yang tidak bisa kita capai. Gitu. Kan seharusnya gini, kalau kita berjualan, berniaga dengan baik, mekanisme ekonomi kita jalankan dengan baik, kita tidak curang, ya, kita servis pengalaman kita baik. Tapi kok kita kalah dengan yang lain tidak sebagus kita. Lalu waktu kita harus marah-marah, kan enggak. Nah, hal-hal seperti inilah masuklah dimensi agama itu, supaya kita tetap ada keyakinan bahwa ini memang sudah direncanakan oleh Allah. Meskipun kadang-kadang itu masih tanda tanya buat kita. Tapi itulah gunanya iman. Di selain agama, itu tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan. Tidak ada dimensi itu. Makanya orang rentan frustasi. Gitu. Karena berpikirnya matematis. Orang rasional pasti berpikir matematis. Saya nggak terima ini. Saya sudah berbuat jujur, saya buat baik, mekanismenya sudah jalan dengan baik, sesuai peraturan. Kenapa saya tetap rugi? Kenapa saya tetap tidak maju? Ini nggak benar ini. Karena dimensi ilahiyah, dimensi spiritual itu kita tidak tampilkan kalau kita tidak bawa agama di situ. Itu ya. Nah, jadi itu yang terjadi kalau agama itu kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, atau kehidupan politik, atau kehidupan negara, atau kehidupan pada umumnya. Nah, kita akan rentan seperti itu. Karena ada berbagai hal yang akal pikiran kita, nalar kita tidak bisa capai. Ketika itu kita mengatakan, oh, Allah tidak mentakdir saya untuk begini. Allah sudah menggariskan saya begini. Mungkin ini ada hikmahnya di belakangnya. Itu kan. Nah, ini yang tidak disukai oleh Karl Marx. Makanya dia bilang agama itu cuma ilusi, agama itu cuma candu yang membuat orang ketagihan tapi tidak ada hasilnya. Itu. Karena dia melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Agama tidak berfungsi apa-apa. Agama tidak bisa merubah nasib kaum buruh itu sekeras apapun dia bekerja. Seberapa besar keringat yang keluar, tidak akan merubah apa-apa. Sementara ada anak pengusaha, anak yang punya modal, kapitalis itu, dia tidak mengerjakan apa-apa, tapi tiap hari hidup bermewah-mewah. Karena fasilitas dari orang tuanya. Katakan Mak, bullshit nih semua kalian. Hidup macam apa ini? Ada yang satu kerja keras setengah mati 12 jam sehari dengan gaji yang kecil, tapi
satu sisi ada orang yang pangkang kaki, tidur-tiduran, tidak pernah kerja, dapat fasilitas. Ini hidup macam apa? Kalian? Makanya dia berontak, dia mengatakan, kita harus membuat revolusi, kita harus berontak, kita harus mengajukan gugatan bahwa manusia itu tidak boleh hidup dalam kelas-kelas seperti itu. Jadi manusia hidup tidak ada kelas. Manusia punya kesempatan yang sama untuk jadi kaya, manusia juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi mewah, menjadi makmur. Makanya dia membuat buku Das Kapital. Dia menyerang sekali, tidak suka dengan kehidupan kapitalisme. Yang sebelumnya, sebelum kapitalis muncul, di Eropa itu terkenal dengan kehidupan feodalismenya. Cuma berubah bentuk aja. Kalau feodalisme itu tuan-tuan tanah yang bekerja adalah buruh, sama juga. Begitu berubah jadi kapitalis, mereka adalah pemodal-pemodal, pengusaha-pengusaha yang punya kapital. Nah, itu yang diserang oleh Karl Marx. Bukan Karl Marx benci agama, bukan. Tapi ketika dia hidup, dia lihat agama itu tidak berfungsi apa-apa untuk itu. Makin kebuka sekarang kan? Itu. Artinya, kalau begitu, makanya seorang ilmuwan Amerika ini, Alvin Toffler kalau salah, tapi mungkin saya salah sebut namanya, itu mengatakan bahwa semakin maju satu komunitas atau satu negara, maka semakin cenderung negara itu meninggalkan agama. Kasusnya seperti saya bilang tadi bahwa dia selalu ketinggalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, iptek. Nah, makanya ini diantisipasi oleh lembaga-lembaga keislaman di Indonesia yang cukup tua, misalnya NU, Muhammadiyah, di NU ada Bahsul Masailnya gitu. Kalau di Muhammadiyah itu ada juga badan apa gitu, saya lupa. Itu badan-badan itu dalam rangka mengantisipasi kemajuan teknologi itu nanti akan memporak-porandakan nilai mana. Itu juga disebut sekarang. Tetapi kadang-kadang teknologi itu cepat sekali, malah kadang-kadang melebihi pikiran kita sendiri. Coba kita beli HP misalnya, baru 6 bulan sudah keluar lagi yang baru. Yang punya kita sudah mulai ketinggalan. Iya kan? Kita beli laptop, ini Windows 10, terus keluar lagi di Windows berapa. Baru kita beli, baru 2 bulan, 3 bulan, keluar lagi Windows yang baru lagi. Nah, kayak gitu. Nah, sementara kehidupan kita tidak secepat itu perubahannya. Ini yang menyebabkan akhirnya tertinggal sendiri agama itu oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan. Bukan sengaja ditinggal, tapi tertinggal gitu. Bahkan ada negara yang menyatakan bahwa agama itu akan merintangi mereka untuk maju. Ada juga yang sampai action seperti itu. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu kan? Akhirnya tidak akan terjadi progres yang mereka inginkan di situ lebih cepat karena kecepatan teknologi dan pengetahuan itu luar biasa. Ini yang tidak bisa, yang kadang-kadang susah diimbangi oleh kemajuan nilai-nilai agama atau mekanisme dalam mengambil keputusan dalam agama. Ini yang nggak gitu. Nah, sementara kita tahu Al-Quran itu soleh oleh zaman wa. Al-Quran itu sesuai dengan waktu dan zamannya, pasti dia sesuai. Jadi apa yang kurang di situ? Ayo, Al-Quran sudah mendahului kita semua bahwa dia akan sesuai dengan zaman dan waktu.
kapanpun sampai kiamat. Dia sudah ngomong gitu. Nah, kalau terjadi kasus seperti tadi itu, yang kurang apa? Nggak tahu? Maaf Pak, izin menjawab juga. Penafsirannya bukan Pak? Yang Ya, perlu diperbarui. baik penafsirannya maupun elaborasi penafsiran itu dengan teknologi, itu yang kurang. Penafsiran oke, tapi begitu dielaborasi dengan teknologi, memerlukan satu mekanisme baru lagi. Ini harus ada gitu. Nah ini yang belum ada kita punya. Penafsir kita mungkin banyak ada, tapi hasil penafsiran itu dielaborasi dengan teknologi. Nah ini yang kosong kita punya. Ada kita punya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tetapi seperti dua mata uang yang berbeda. Gitu. Para penafsir sebelah kiri, ini maksudnya itu disatukan, gitu. Dielaborasikan. Jadi ini jalan bersama-sama. Ketika satu masalah dalam agama, dalam masyarakat itu belum muncul, itu sudah dikaji sebelumnya. Sehingga ketika itu muncul, langsung bisa dijawab oleh tim itu sendiri. Biasanya seperti itu. Kalau nggak gitu, ketinggalan terus. Nanti kita akan menghadapi misalnya, sekarang sudah dikembangkan cloning, teknologi cloning. Cloning itu bisa membuat misalnya winda itu jadi banyak. Gitu. Ada winda asli, ada KW1, KW2-nya gitu. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana agama menjawab? Itu kan penting. Nggak boleh, Pak. Lah, tapi itu kenyataan yang kita hadapi nantinya sehari-hari gitu. Itu misalnya, oke, saya harus punya istri karena saya harus punya suami 3 karena aktivitas saya harus menghendaki seperti itu. Sementara poligami nggak bisa di sini. Nah, nanti gimana ini? Itu akan terjadi di masa depan. Karena sudah ada dalam pikiran kita. Setiap yang sudah ada dalam pikiran kita, itu akan terjadi di masa depan. Itu hukumnya seperti itu. Dulu saya pernah berpikir dulu sekali. Apa ada ya mesin yang bisa saya ngomong dia bisa ngetik sendiri. Ternyata sekarang sudah jadi word processor sudah ada. Cuma di Indonesia aja belum masuk. Ini sudah ada. Jadi kalau kita mau ngarang cerita, bikin novel gitu, kita nggak usah ngetik, kita ngomong aja di dekat jendela, mesin itu ngomong ngetik sendiri. Pada zaman dahulu waktu saya SMP itu cuma khayalan aja. Kemudian orang berkhayal bagaimana cara ke bulan dulu. Tiba-tiba teknologi sudah mencapai itu. Artinya apa yang terbetik dalam pikiranmu itu akan terjadi di masa depan. Kecuali yang tidak ada dalam pikiran. Makanya itu pada saat itu para ahli motivator itu mengatakan bahwa push sugesti dirimu bahwa kamu akan capai sesuatu itu dengan tepat seperti yang kamu inginkan. Dan harus diucapkan berkali-kali dalam hidup kita. Misalnya, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi dokter. Saya harus jadi dokter. Itu diulang-ulang dalam batin kita. Itu nanti akan kita capai. Gitu. Karena dasarnya itu. Apa yang ada dalam pikiran kita pasti bisa capai. Ya, itu kira-kira ya. Jadi ada dimensi-dimensi yang memang agama menjawab persoalan-persoalan yang memang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa jawab. Itu bisa bahwa
takdir, konsep takdir aja misalnya. Walaupun kita tidak tahu persis bagaimana mekanismenya takdir itu dijalankan. Tapi kita harus percaya bahwa takdir baik atau buruk itu ada. Dan karena itu ketika kita mengalami musibah yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita, terjadi musibah, kalau kita tidak percaya pada takdir, kita akan frustasi minta ampun, bisa bunuh diri. Nggak terima kita. Kan sering kita, kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Atau misalnya, ada orang yang kita sayang meninggal, kenapa harus dia? Kenapa nggak saya? Ya, gitu. Kasus-kasus seperti itu tuh sering kita temui. Kalau kita tidak percaya pada agama, tidak ada dimensi agama dalam hidup kita rentan kena seperti itu. Bisa masuk rumah sakit jiwa. Gitu. Kalau kita tidak punya keimanan dan keyakinan kepada hal-hal yang bersifat spiritual tadi itu. Nah, jadi itu ya kesimpulannya, bahwa dimensi-dimensi keyakinan itulah yang dibawa oleh agama untuk menjawab hal-hal yang akal tidak bisa nyampe. Makanya orang perlu agama. Itu pertanyaannya, apakah orang agnostik, orang yang tidak percaya pada agama itu bisa hidup selamat? Bisa. Karena jangan lupa, dalam masyarakat itu ada fakta-fakta sosial yang sudah terbentuk. Bahwa misalnya manusia itu kalau mau dihargai, harus menghargai orang lain. Bahwa kalau ingin hidup tentram itu, kita berbaik-baik pada tetangga, berbaik-baik pada setiap orang, dan membantu orang yang membutuhkan, itu fakta sosial. Tetapi, kalau dia tidak percaya pada agama, dia akan berhadapan dengan hal-hal di luar nalar dia. Di situ dia kelimpungan. Dia tidak menemukan jawaban. Hanya agama misalnya. Meskipun kadang-kadang jawaban dari agama itu juga ambigu. Masih kita berpikir lagi. Misalnya tadi, kita tahu persis bagaimana mekanisme dosa dan pahala itu. Apakah dosa pahala itu nanti akan terjadi di kembalinya kepada diri kita itu, risalnya itu apa kembali kepada diri kita secara risalnya itu di dunia atau di akhirat nanti? Apakah di dunia ini kita sudah bisa merasakan pahala itu? Nah itu yang belum bisa diteliti dengan baik. Ada pemuka-pemuka agama menerangkan bahwa pahala itu sudah berpengaruh pada kehidupan kita. Ada rasa ketenangan, ada rasa nyaman, ada rasa kepuasan ketika kita membantu orang lain. Itulah pahala. Tapi pertanyaan besarnya, apakah cuma itu? Kalau itu, ya ini feedbacknya nggak usah surga dan neraka. Loh, makin kacau lagi kalau dikejar kan. Gitu. Kalau cuma ada di dunia ini, ngapain ada neraka? Ada neraka dan surga. Kalau di dunia ini kita udah merasakan bagaimana akibat dosa, bagaimana akibat pahala. Nggak bisa jawab kan? Ya emang nggak usah dijawab, emang diyakini aja gitu. Emang ini nggak usah dijawab. Makanya orang jadi ateis, jadi agnostik itu karena mengejar itu tadi. Apa gunanya pahala, surga dan neraka dibuat? Kalau di dunia ini kita sudah merasa balasannya. Gitu. Jadi karena nggak ada jawaban, sudah saya nggak percaya aja. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jawaban dari pertanyaan tadi, saya sudah serangkum semua ya. Terus, itu secara garis besar contoh-contoh fungsi agama dalam hidup. Yang paling utama itu kan menjawab atau memberikan satu jawaban dari sisi dimensi spiritualnya yang akal tidak bisa menjawab dengan baik. Gitu. Saya kira saya kembalikan lagi ke
Pak Salsa, Iya, Pak. silakan Pak. Karena waktu kita sudah habis ya. Iya, Pak, udah habis waktunya, Pak. Gimana, Pak, mau ditutup aja, Pak? Masih bertanya? Baca aja kesimpulannya, karena membuat kesimpulan itu juga satu ilmu, sesuatu yang harus dibiasakan. Kalau enggak, nanti itu seperti sepele, tapi itu sebenarnya enggak mudah membuat kesimpulan. Kalau sudah terbiasa, gampang. Coba. Ya, kesimpulannya dari pemaparan dari materi itu agama sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, agama ini membawa dimensi keyakinan dalam masyarakat, dalam sebuah masyarakat. Jika kita tidak membawa agama dalam kehidupan kita, maka kita akan gampang sekali frustasi karena kita terlalu berpikir sistematis. Maka dari itu agama sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin dari itu kesimpulan saya. Ya, oke. Saya kira cukup ya. Nanti kalau masih kurang, silakan dibaca, bisa bukunya atau bisa jurnal yang ada di Google atau tulisan-tulisan orang. Banyak sekali, kalau sekarang nggak usah repot, banyak. Ya. Cari tulisan-tulisan Elizabeth itu bagus karena dia sosiolog yang sangat kontemporer. Ya. Ada buku dia itu tentang sosiologi kalau memang dia secara spesifik tidak bicara tentang sosiologi agama, karena dia sosiolog umum ya. Tapi banyak sekali tulisan-tulisan dia tentang agama. Di samping itu juga perlu kalian cari tulisan-tulisan Peter Ludwig Berger, yang sering tulis Peter L. Berger. Itu teori-teori dia itu seringkali menjadi kerangka teori dalam penulisan. Ya. Peter Ludwig Berger. Kita sering tulis Peter L. Berger. Itu yang teori dialektika masyarakatnya itu yang bagus. Atau misalnya teori fenomenologinya Edmund Husserl. Itu juga sering jadi kerangka teori. Jadi bagaimana fenomena masyarakat itu menurut teorinya Edmund Husserl. Baik, saya kira cukup apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan mendapat satu bekal, secuil bekal untuk bisa menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana agama dan masyarakat, kemudian nanti agama dan ekonomi, agama dengan konflik sosial, agama dengan politik, relasi agama dengan negara. Yang sekarang lagi viral itu adalah bagaimana orang membenturkan agama dengan negara. Seolah-olah pemerintah kita itu tidak berpihak pada agama. Padahal enggak ada masalah. Itu dibuat-buat aja, dibentur-benturkan. Ya. Jadi banyak hal yang bermain dalam negara kita itu karena berebut kepentingan. Ada yang berkepentingan kekuasaan, ada kepentingan oligarki tertentu, ada kepentingan politik global gitu. Jadi banyak sekali yang bermain di negara kita.
Dan itu tidak mengherankan karena negara kita adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Otomatis itu akan menjadi masalah. Ya. Oke, sebaiknya lebih dibaca lagi mendalam. Seperti tadi Hamidah, Winda itu, ini lebih baca lagi supaya lebih kritis lagi menghadapi masalah-masalah yang begitu. Ya. Jangan malas membaca. Itu aja, lebih kurang dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Dan yang belum sempat saya tadi, karena waktu kan, sempat saya ungkapkan. Saya tadi mengungkapkan bagaimana relasi antara agama dan negara itu mesti banyak dibahas. Jadi karena waktu kita terbatas, mungkin lain kali. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan ya. Waalaikumsalam.